warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama Mr. TM lagi di acara outdoor ya di Taman Irung Petruk, Boyolali, bersama mantan Menteri Peternakan dari alam kubur, ya, calon ya Menteri Pertambangan dan Energi dari alam barzah. Kita lagi happy guys ya. Nah, stay tune terus di channelnya Talim Ma'rifat ya. Kali ini judul yang kita angkat adalah siapakah Rasul zaman ini. Ngeri-ngeri sedap kan? Hampir semua orang ya berkeyakinan nggak ada lagi Rasul ya. Rasul sudah nggak ada. Tapi Mr. TM dakwah ya, zaman ini ada Rasul ya. Tetapi kenapa nggak bisa dibantah orang ya? 2 tahun lebih ya, karena ilmiah ya. Kalau ngomongin dalilnya ternyata banyak dan ada. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum, bukan. Min anfusikum azizun alaihi ma'anitun, dan seterusnya banyak ya. Nah, agama samawi saya pastikan ya, mulai zaman bahula sampai sekarang ya, itu namanya samawi berarti harus ada hubungan dengan Allah, yaitu lewat sistem ya Rasul, wasilah, dan ayat qadim. Nah, Mas Yai Jumeri dan Abah Dullah ya, bener nggak di lain tempat itu paradigmanya itu Rasul sudah nggak ada? Betul. Kebanyakan gitu. Dipakai. Nah, Kebanyakan gitu. kemarin gitu ya Mbak Dullah ya. Betul. Dia praktisi menteri perikanan dari alam kubur, tapi sekarang merangkap dia praktisi dukun beranak. Nah, ketika agama rusak, agama samawi itu berubah menjadi agama ardi. Nah, agama rusaknya itu ketika telah kehilangan 3 tadi, yaitu tidak mengakui Rasul, tidak ada sambungan wasilah ya, dan mereka ini beribadah dengan keyakinan ya, kepercayaan ya, tapi tidak konkret, tidak lewat saluran jalan wasilah. Makanya mereka ini sudah nggak ngerti membaca ayat-ayat qadimnya, dibaca cuman mushaf Quran, mushaf Injil, mushaf Taurat, nggak tahu caranya. Nah, makanya Allah selalu kirimkan Rasul ya untuk memperbaiki agama yang lalu yang rusak. Sekarang Bahdullah sama Yai Jumeri, apa aja Pak yang diunek-unekan selama ini? Mewakili orang-orang bodoh-bodoh di luar ya, yang goblok-goblok tolol. Orang tolol ya, kamu diwakili sama Yai Jumeri ya. Orang goblok Bahdullah ya. Gini Mister, mewakili, maaf kita ngobrol santai gitu. Ngobrol santai. Sebenarnya kalau melihat orang-orang tolong termasuk saya sendiri ini ya. Maaf. Ini orang baik Mas ya. Kan selama ini benar-benar yang kita dengar itu Rasul memang sudah berlalu di 1400 tahun yang lalu, Mister ya. Kok sekarang delalah atau tiba-tiba atau ada seorang praktisi yang menerangkan tentang metodologi yang ilmiahnya sampai mengangkat Rasul itu masih hidup sampai sekarang. Nah, itu gimana itu, Mister itu? Menarik kan? Menarik, ngeri-ngeri sedap kan? Ngeri-ngeri sedap ya. Dan itu kan bikin, mohon maaf ya, bikin kita yang saya dulu itu kuping saya kemerintik kan bisa jadi. Tapi anehnya ya, 2 tahun lebih loh ya saya dakwah di medsos. Kenapa nggak ada yang bisa membantah? Kan aneh. Jika itu salah, pasti mudah dicari kesalahannya juga. Bisa mudah dikonfrontir lewat dalil ataupun masuk akal aja juga. 2 tahun berlalu ya, ternyata nggak satu pun ada yang protes secara ini ya resmi ya. Yang nyinyir banyak, tapi yang membantah uraian-uraian ilmiahnya, yang notabene harusnya itu mendebat secara ilmiah juga ya, sebanding mengeluarkan teori-teori pembanding, nggak ada sama sekali.
Bahkan saya sebut ya ulama-ulama sekarang itu bodoh-bodoh tolol-tolol ya. Nggak cuma gitu goblok ya. Jancuk, mata mutayasu deh. Udah gitu loh ya. Nggak satu pun yang nongol, ada nggak ini? Padahal ya, ketika orang salah di publik pasti ketangkap, betul nggak? Orang salah itu tempatnya di persembunyian, betul nggak? Iya. Nah, logikanya begitu. Kenapa ini orang yang disalah-salahkan orang yang dianggap salah? Kenapa melenggang di tempat terbuka, terang benderang dan percaya diri, bahkan menyalahkan orang lain? Goblok, tolol, ya kan? Ya, bener nggak? Hampir semua orang ya, 99,9% sudah nggak ada yang percaya Rasul zaman dulu kan? Iya. Nah, ini logika nalarnya. Satu ya, kenapa syahadat itu bersaksi? Kalau bersaksi berarti kan harus di zamanmu. Iya. Nah, berarti syahadat ini kita bukan menyaksikan Rasulullah Muhammad yang di zaman 1400 sekian tahun yang lalu, tapi kau sebetulnya bersaksi akan Rasulullah yang di zamanmu sendiri. Satu, masuk akal. Bersaksi lo ya, karena apa? Ini jenis ilmu hakul yakin lo ya. Hakul yakin apa? Praktek. Sangatlah bohong ya jika bunyinya syahadat itu bersaksi, prakteknya kok mengucapkan. Gak nyambung ya. Antara bersaksi dan mengucapkan itu gak nyambung. Padahal ya bersaksi berarti hakul yakinnya apa? Ya menyaksikan dong. Berarti Rasul itu ada di zaman lu sendiri gak? Iya. Ada di zaman lu sendiri. Tapi kenapa banyak orang menganggap Rasul udah gak ada zaman itu gak? Nah, aneh ya. Kira-kira sudah ya guys ya. Nah, sekarang saya tanya, banyak nggak orang kita ketemu Nabi Muhammad atau juga bersolawat akan Nabi ya? Kalau di tempat saya ini sekarang ya, mohon maaf ya, musim durian ya. Di tempat saya musim durian, terus mulai musim mangga, sama musim sholawatan Nabi. Ya kan lo? Ya kan? Acara-acara peringatan hari besar umat Islam, sholawatan Nabi, debrak debruk, sholawat. Nah, apa sih yang disebut sholawat? Kira-kira kita bisa nggak bersolawat tapi nggak kenal? Tidak mungkin ya. Dan ada banyak lagi ya kasus ya, orang cerita mimpi ditemui Rasulullah. Banyak nggak? Banyak. Kemudian ini cerita ditemui Rasulullah dan sebagainya. Masuk akal nggak menurutmu? Kamu nggak pernah kenal si A, Dul Kamit. Kemudian dalam mimpi kau merasa ditemui Dul Kamit. Ya Dul Kamit yang mana kamu nggak tahu. Tiba-tiba ada orang ngaku akulah Dul Kamit. Masuk akal nggak menurutmu? Tidak. Bisa jadi itu Dul Kamit palsu, betul nggak? Jin, iblis sangat bisa itu, mumpuni itu. Jangan kan gitu, pelakor aja bisa ngaku-ngaku istrinya, betul nggak? Aku itu loh istrinya Pak ini, ya kan loh. Padahal pelakornya kan loh. Contohnya loh ya, misalkan ya ada seorang wanita ya, ternyata pelakor, kemudian diajak ke hotel misalkan, dia sama resepsionis, aku loh istrinya bapak itu, betul nggak? Loh apa susahnya kalau jin seperti itu? Tapi jin bukan kelas pelakor ya, tapi meniru-niru Nabi dan Rasulullah. Gampang gak itu? Gampang. Nah, ketika kau tidak kenal, maka pertemuanmu pada siapapun yang mengaku itu nama itu, jangan kau percaya. Kecuali kau kenal dari pertemuan yang valid lewat jalur yang solid ya, valid baru benar. Nah inilah ya. Awaluddin ma'rifat ya. Ma'rifat itu bermula kenal dan beserta berkekalan dengan Allah. Nggak mungkin berkekalan kalau nggak kenal, dan nggak mungkin kenal kalau nggak ketemu. Kecuali kenal cerita, ya kan? Kenal itu pasti ketemu dulu, harus ya. Kecuali kau kenal cerita, maka kenal cerita namanya Dul Kamit. Brengosnya kata tebal. Tiba-tiba ada orang ngaku Dul Kamit. Bisa jadi palsu apa wajib asli? Bisa palsu. Inilah yang dikhawatirkan ya. Banyak orang cerita ditemui Nabi, sementara nggak kenal, nggak pernah ketemu.
Ini ada gambar guys ya. Ini ada gambar. Coba tolong dipegang. Coba dekat, Bang Titan. Apa ya belakang saya tutup ya. Asisten saya kecil ya. Allah dan nurnya ibarat matahari dan sinarnya ini nggak pernah bercerai-berai, betul ya? Ingat ya, Allah dan cahayanya nggak pernah bercerai-berai. Allah dan Rasulullah tidak pernah bercerai-berai, betul nggak? Betul. Selalu nyambung kan? Selalu nyambung. Dan cahaya tadi ada yang membawa. Nah, orang yang membawa nur Allah disebut Rasul. Manusia wadahnya itu Nabi. Fungsi ininya, hubungan ini antara hubungan yang dibawa Rasul dan Allah disebut Rasulullah. Manusianya disebut Rasul, wadahnya disebut Nabi. Inilah sistem Trinitas sebetulnya. Nah, ini ya karena kita membahas lagi ini kita bahas untuk umat Islam, kita angkat ini adalah seorang Nabi Muhammad, di baliknya adalah Rasulullah Muhammad. Yang berhampiran akan Allah adalah nur Allah, yang berhampiran akan Muhammad adalah nur Muhammad. Di tengah-tengah itulah nur malaikat Jibril. Wujudnya adalah segitiga. Segitiga adalah wujudnya Nabi Muhammad. Jelas? Antara Nabi, Rasulullah dan Allah itu satu garis lurus tetapi dimensional yang vertikal. Yang di dunia yang nampak adalah nabinya, wujud ya, zahir ya. Tetapi di alam kerohanian, nur itu adalah jembatan, wasilah, penghubung ya. Di alam, di akhirat ya, mulai lapisan langit pertama sampai ujung Malika Midin atau disebut Ars ya. Nah, inilah kelirunya ya. Air dan teh, gelas dan teh. Teh ini dimasukkan ke dalam gelas disebut segelas teh. Tetapi air, teh dan gelas itu dua unsur berbeda di dimensi yang berbeda. Walaupun saya pegang gelasnya, saya minum tetap tehnya. Dan air dan teh itu adalah dua unsur berbeda, betul ya? Nabi Muhammad manusia, bernyawa, pasti ada matinya. Tetapi Rasulullah tadi kan ini nur Allah yang berhampir akan Allah dan berhampir akan utusannya atau disebut nur Muhammad. Itu bukan manusia, itu nggak ada matinya. Nah, dulu di zaman 1400 sekian tahun yang lalu, umat Islam bersaksi akan ini. Kenapa? Ini bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Ini bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Yang bisa dilihat siapa? Wujud zahir, siapakah utusannya? Atau Rasulum min anfusikum wa asyhadu anna, ya saat itu Muhammad, maka Muhammadur Rasulullah. Nah, jelas ya. Nah, sebetulnya yang kita saksikan pun adalah Rasulullahnya ya, bukan Muhammad yang nabinya. Kalau kita bersaksi akan nabinya, nggak perlu Rasulullahnya. Wa asyhadu anna Muhammad, gitu kan? Dan aku bersaksi Muhammad. Kita Nabiullah atau apa ya, bin Abdullah ya. Tapi yang karena kita saksikan Rasulullah adalah Muhammadur Rasulullah. Berarti kau saksikan Rasulullah lewat wujud zahir sang Muhammad wajahnya, itu kan? Berarti yang kau saksikan adalah Rasulullah, tetapi lewat wadah zahirnya. Berarti ini adalah kesaksian akan Nabi Muhammad yang hakikat, yang isinya adalah sama Rasulullah Muhammad. Tetapi bentuk wadahnya berbeda-beda tiap zamannya. Teh di wadah gelas disebut segelas teh. Di benda mangkok disebut semangkok teh. Di benda botol disebut sebotol teh. Isinya teh yang sama. Itulah al-ulama waris. Dulu orang bersaksi akan Rasulullah di balik wadah utusan Nabi Muhammad, maka Muhammadur Rasulullah, betul nggak? Nah, zaman kemudian waris ya, beliau zahirnya berlindung, waris kepada jajaran genjang, waris kepada elit ini, waris kepada tak beraturan,
waris kepada segitiga terbalik, waris kepada oval, dan ternyata terakhir adalah bentuk kotak. Pindah-pindah wujudnya beda nggak? Isinya sama nggak? Sama. Nah, disinilah ada panah ini. Misalkan kita di zaman ini, kau bersaksi akan Rasulullah. Zaman sekarang bunyinya kan bersaksi, bukan mengucapkan, betul nggak? Betul. Yang kau saksikan siapa? Rasulun min anfusikum. Dia siapa? Pewaris Nabi Muhammad. Betul? Betul. Pewaris Nabi Muhammad dan hakikatnya isinya sama dengan isi yang dibaliknya Nabi Muhammad. Berarti sama nggak dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Sama. Nah, sekarang yang asik adalah dunia Islam telah terlolak-lolok sedemikian parah ya. Banyak orang cerita Nabi Muhammad, ditemui Nabi Muhammad, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Jika nggak pernah ketemu ini, ayo, ya, bisa nggak ketemu ini? Nggak bisa. Karena ini nggak ada wujudnya, betul nggak? Kecuali ada fotonya. Oh, fotonya mirip, masih mungkin, ya kan? Jokowi saja ada kembarannya, betul nggak ya? Ya nggak lo? Ya nggak lo? Orang aja bisa ketipu, betul nggak? Jokowi aja ada kembarannya. Itu kalau ada wujud fisiknya. Lah ini nggak ada gambar wujud fisiknya. Tiba-tiba ada yang ngaku, akulah Nabi Muhammad. Kok kemudian kau percaya? Kan aneh. Pernah ketemu nggak dengan zahirnya? Enggak. Pernah kenal dengan rohanianya? Enggak. Nah, ternyata mereka ketemu di alam metafisika, alam bawah sadar berupa fenomena. Kemudian dipercayai itu sudah pekerjaannya iblis ya. Itulah bodohnya orang-orang yang tidak ketemu metodologi. Tetapi akan masuk akal ya. Jika kau ketemu ini ya, Rasulullah min anfusikum di zaman ini ya, tahun 2023 ya, ketemu yang waris ini ya. Nah, ini kan waris kesini dan terakhir sini. Isinya sama nggak dan isi yang sini? Sama. Wujud zahirnya beda nggak? Beda. Tapi isinya sama, betul nggak? Betul. Maka gelombangnya sama nggak? Sama. Frekuensinya sama nggak? Sama. Jelas ya? Jadi ya, sangatlah tidak mungkin ya kalau ada Habib, ulama, kiai cerita, aku mimpi ketemu Rasulullah Muhammad. Jaminannya apa kalau itu Rasul Muhammad yang beneran? Ayo. Kau saja ya, Wak Duan ini yang kameramen ya. Wak Duan di sini kan Wak Duan seperti ini. Di mimpi dia bisa jadi Superman. Betul enggak? Betul. Betul enggak ini? Betul. Di mimpinya dia bisa kebal bacok, terbang ke langit. Iya enggak lo? Ya. Itu di alam mimpinya itu. Apalagi kau berhadapan dengan gelombang yang memusuhi pelaku di jalan ketuhanan menuju Allah. Itu memang iblis pekerjaannya. Nah makanya kalau kau tidak ikuti rukun syarat metodologi jalan dan caranya, kau gak ilmiah dan mudah ketipu oleh gelombang iblis. Nah, hanya orang-orang yang telah ketemu al-ulama warasatul anbiya, dia adalah waliya mursyida, dia adalah rasul min anfusikum, berpeluang gak ketemu ini. Nyambung, kenapa? Isinya adalah ini yang sama. Dan ini di alam akhirat tidak terpengaruh hukum ruang dan waktu. Jelas? Jelas. Ada nggak hari kemarin di akhirat? Hari ini? Hari besok? Nggak ada. Wujud ada nggak? Nggak ada. Maka ini wujudnya ini di akhirat sama nggak? Ini sama nggak di sini? Ya? Wujudnya Nabi Muhammad sama wujudnya ini yang kotak, wujudnya segitiga dan wujud kotak di akhirat sama nggak? Sama. Karena di akhirat adalah alam gelombang. Tepuk tangan. Ya, ya. Jadi yang kau kenali bukan wujudnya tapi gelombangnya, betul? Betul. Tidak ada lagi hukum ruang dan waktu, tidak ada wujud, juga tidak ada dulu, sekarang atau akan datang. Nah, kemudian kau ketemu wujud di dalam mimpimu, ngaku-ngaku Rasulullah. Waduh, dan mana kau percaya itu, betul nggak? Betul nggak? Betul. Coba kamu jujur aja lo ya. Kamu dalam mimpi ya. Kemudian kau ditemui oleh
datangi istrimu. Bisa kau percaya itu istrimu? Belum tentu. Kira-kira kau percaya kenyataan atau percaya mimpi? Kenyataan. Harusnya lebih tinggi kenyataan, betul nggak? Harusnya lo ya. Kenapa kata Nabi? Makin tinggi dimensi seseorang, kenyataannya akan makin tinggi. Kenyataan di alam mimpi hanyalah fata morgana, betul nggak? Mending kenyataan ini. Dan ada kenyataan lebih tinggi lagi, yaitu kenyataan setelah kau mati, kau masuk ke barzah, makin tinggi kenyataannya makin tinggi. Kenapa orang percaya dengan kenyataan di alam mimpi? Betul nggak? Aneh nggak ini? Ya, hey guys ya, semua ya. Kalau ada ulama, kayak Ustadz Gus Buya Habib yang ngaku ketemu Nabi, ngaku ketemu Rasulullah, tapi nggak kenal ini, Rasul menambahkan pasti fake, bohong ya, dusto ya, masa kali ini? Ya, saya ulang lagi ya. Isinya sama nggak ini sama ini? Sama. Sama ya. Dan isi itu selalu berkekal dengan Allah ya, nur ala nur ya. Wujudnya ada pembawanya, manusia. Rasul min anfusikum, seorang utusan, manusia bukan? Namanya seorang pasti manusia. Dan ini waris ya. Isinya sama nggak? Sama. Nah, wujud zahirnya di dunia beda-beda wujudnya. Tapi isi yang dibaliknya, yang ini ada di akhirat, wujudnya sama nggak? Bahkan nggak ada wujudnya, yang berupa gelombang dan frekuensi. Maka jika kau nggak tahu alamat channel gelombangnya, bisa kau pastikan ini sama? Tidak. Nggak ngerti, betul nggak? Betul nggak? Betul. Jadi ya, kira-kira ya, bisa nggak kau terhubung dengan dia sementara kau nggak tahu alamat channel yang di sini? Ayo. Tidak bisa. Kira-kira kau bisa nggak terhubung dengan Putin jika nggak tahu alamat channelnya, nomor HP-nya? Tidak bisa. Masuk akal ya? Masuk akal ya? Kau nggak akan kenal yang ini jika tidak ketemu alamat gelombang yang di sini. Kenapa? Ini nanti ketemu di alam akhirat apa alam dunia? Akhirat. Maka berlaku dalamnya apa zahirnya? Dalamnya. Clear. Clear ya? Silakan dibantah ya. Inilah kebodohan umat yang sekarang ya. Mereka hanya dapat dari pengetahuan agama secara fenomena ya, dan juga interpretasi, keyakinan, kepercayaan yang tidak konkret, tidak ilmiah, karena tidak lewat saluran jalan dan cara. Jelas tadi ya? Jelas sekali ya. Back dulu. Lagi itu dong. Terima kasih. Nah, wah ini dia. Bun, tak cium istriku ya. Pura-pura bahagia ya. Asik ternyata mengaji di ruang terbuka. Ya iya dong. Ya, jadi kalau ada ya Habib-habibnya cerita dia ketemu Rasulullah. Coba tanyakan. Seperti apa wujudnya? Pasti bingung, ya bukan? Kan kemarin tuh Mister Ayo. ada pembuat kitab kelas fisik-fisiknya Rasulullah kan lucu. Kalau itu kan sekarang jadi lucu ya, Mister ya. Dari teori ini lucu semua, Iya. buyar semua ya. Nah nanti kalau bisa itu kan bisa digambar, bisa dilukis nanti. Coba ya. Katanya ketemu. Ketika ketemu ditanya wujudnya seperti apa? Kok bingung, ya kan? Dia pasti jawabannya apa? Itu nurnya, ya kan? Ya enggak? Iya. Yang tidak bisa ditiru oleh beliau adalah nurnya, betul enggak? Nah, gimana orang bisa ketemu yang nur yang di sini jika nggak ketemu nur yang di sini, betul enggak? Iya, Ayo. iya. Ini kan nur Nabi Muhammad. Gimana kau akan ketemu nur yang di sini sementara nggak ketemu di sini nurnya, betul nggak? Ya enggak nih? Ya. Kalau orangnya nggak pernah baiat akan Rasulullah di zaman setelahnya Nabi Muhammad, yang di dalam Quran itu disampaikannya, berbaiatlah akan khalifahku yang pertama, khalifahku yang berikutnya. Kemudian dia ngaku-ngaku bertemu dengan Rasulullah Muhammad. Bohong ya? Karena ketemunya dari gelombangnya ya. Dan dia nggak tahu alamat gelombangnya. Mustahil ya. Kau berhubungan dengan Putin ya. Saya di sini, Putin di Rusia. Yang bisa menghubungkan dengan dia siapa? Gelombang. Tapi kau nggak tahu gelombangnya. Kira-kira bohong nggak kalau saya bilang saya habis ngomong sama Putin? Lewat apa? Loh, nggak tahu. Ya nggak loh. Bohong nggak itu? Nah inilah yang kata Nabi,
tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah yang di dunia. Jelas ya? Jelas ya? Jadi walaupun ada orang cerita ketemu Nabi, cium tangan Nabi, oh bohong. Kenapa cerita begitu? Kalau saya tanya, di manakah ulama warasatul anbiya yang zaman ini? Kok gak ngerti kan aneh? Dia cerita akhirat, cerita mi'raj, cerita ma'rifat dan sebagainya. Coba tanyakan, di mana wujudnya Allah yang harusnya disaksikan dalam syahadatnya? Disaksikan loh ya. Kok gak ngerti? Bohong gak semuanya? Coba dikasih ulasan, dikasih ulasan. Ya, ini mewakili semuanya. Ada pertanyaan ini. Apa itu? Setelah dari utusan Ya. itu ini masih Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, setelah waris, dan ini ada di zaman kita sendiri. Bagaimana memang betul ayatnya ada di At-Taubah 128. Ya, betul. Baru yang jadi pertanyaan, siapakah di manakah ulama Rasulullah sekarang? Apa masih rahasia Mister itu? Oh, saya gampang. Ya, gampang sekali ya. Ya. Apa yang saya sampaikan ya? Ini adalah guru saya. Jelas kan? Dan bukan yang lain. Yang ngaku-ngaku banyak loh. Orang itu bisa ngaku apalagi iblis, betul gak loh? Sekarang ya. Hey guys ya, kan ada Jatman, betul gak? Jatman itu adalah apa? Wadahnya apa? Tarekat dan sebagainya. Ayatnya Rasulun min anfusikum. Betul gak? Seorang loh ya. Kenapa di Jatman kemudian ada banyak tarekat? Berarti kan ada banyak mursyid. Sekitar 200-an tarekat di dunia. Berarti yang asli kan cuma satu. Yang lainnya fake, betul nggak? Manusia saja bisa nipu, betul nggak? Apalagi iblis, betul nggak? Yang tugasnya menipu, betul nggak? Manusia saja bisa nipu. Nipunya meyakinkan orang nggak? Sangat ya. Nah, di antara banyak mursyid, beliaulah wali mursyid dan guru saya yang asli. Makanya saya bisa menerangkan apa? Saya ketemu, saya naik saksi, saya melewati hakul yakin, ya. Ilmunya saya pelajari, saya praktekkan dan semuanya benar. Kan baru saya sampaikan ya'lu wala yu'lalai, dan guru yang mutlak itu hanya guru saya. Bodoh amat. Ya, putus cerita ya. Berarti kalau mau cari walia mursida mesti cari Mr. TM gitu ya. Oh, bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi saya bukan mursyid ya. Saya kalau mursyid guru rohani ya, kalau saya guru jasmani. Tapi saya bisa mengantarkanmu untuk mengenal wali yang mursyid. Tapi saya bukan mursyid ya. Ya kan? Saya bukan mursyid. Jelas ya? Jelas. Dan saya nggak pernah ngaku mursyid ya. Mursyid itu guru saya ya. Tapi kalau kau mau tahu siapa dia, bisa lewat saya kan gitu ya. Kan jujur saja lah, nggak perlu bohong ya, betul ya? Ya. Ini Mister. Nah, Kalau dilihat dari zaman sekarang itu banyak mursyid ya Mister ya. Banyak mursyid yang ya itu. Padahal kalau di dimensi itu kedudukannya mereka bagaimana Mister? Mohon maaf. nah, aneh nggak? Aneh nggak ini? Curiga nggak? Ketika orang membahas ilmu tarekat, yang dibahas kok ritualnya, aneh ya. Yang dibahas kok syariatnya, teori. Pada tarekat itu apa sih artinya? Jalan, metode, cara, metodologi atau teknologi itu nggak? Lu harusnya dibahas teknologinya dong. Kenapa yang dibahas kok ritualnya, amalan zikirnya, kemudian teori syariatnya? Tahu nggak bedanya SMA sama STM? Tahu nggak? Gambaran itu nggak? Ya nggak? Porsinya SMA adalah banyak kan teorinya, betul nggak? Kalau STM banyak prakteknya, betul nggak? Nah, bahasa teknologi, bahasa tarekat harusnya banyak prakteknya, banyak teorinya. Nah, paham kan? Ya kan? Kalau orang cerita masih bahas teori, berarti dia bukan ahli praktek. Jelas? Kalau membahas praktek pasti masuk akal dan nalar ilmiah dan bisa dibuktikan loh ya. Seperti saya nih yang menerangin ini on garanti bisa dibuktikan. Makanya saya terbuka di publik. Coba ya, kalau misalnya nggak bisa dibuktikan, sudah dilempar orang dari kemarin itu kan? Kajiannya kan Ngeri-ngeri sedap ya. Ya, saya tolol-tololkan orang kan tetap nggak jadi bantah ya. 2 tahun lebih loh ini. Kalau bukan, agak bahaya lah. Jelas ya? Loh.
Jadi yang disebut guru wali mursyid itu guru saya ya. Saya hanya muridnya saja. Tapi karena saya nempel guru saya, saya pun nggak ada bandingannya sudah sama tekek-tekek curu-curu itu. Ya, walaupun saya harus didengarkan orang itu enggak. Itu omongannya kasar, itu ngeri-ngeri sedap, tapi nggak ada bisa nyentuh saya. Berarti ya Pak, saya pun membuktikan dimensi saya ketika menggandeng guru saya adalah dimensi yang tak terhingga, tak tersentuh oleh siapapun. Saya bukan omong kosong loh ya. Saya di depan publik ya, live ya, dan bisa dibaca, dipelajari oleh ahli tarekat yang lain. Yang lain cuma teori ya, omong kosong ya. Cuma digabus ya. Oke Pak Fadil, selamat makanan, cocok ya. Apa dulu, diam nah. Asal dia cocok berarti cocok ya, cocok. Cocok. Pembawaannya yang santai dan Iya, dia aslinya itu. Jelas ya? Jadi jangan ketipu ya. Apapun cerita orang, jika tidak ilmiah, berarti nggak mungkin amalia. Itu cuma fenomena ya. Kebenaran yang kau alami dalam mimpi. Baru bangun aja dalam mimpi bisa hilang. Coba kan lo? Gitu kok mau kau percaya? Betul nggak lo? Kita adalah bisa jadi Superman dalam mimpi, betul nggak? Kalau udah tidur, betul nggak kau jadi Superman? Nggak mungkin lah. Nah, yang tidak bisa ditiru oleh jin dan iblis adalah gelombang dan frekuensinya wali yang mursyid yang asli. Nah, kenapa kau bisa mengenali yang di sini? Kayaknya gitu. Tapi kok nggak kenal di sini, ya kan? Logis nggak? Hanya yang kenal di sini, dia bisa ketemu di sini, betul nggak? Isinya sama nggak? sama. Berguru kepada sini, sama nggak ada berguru dengan sini? Sama. Tapi kalau kau nggak ketemu di sini, bisa nggak ketemu di sini? Nggak mungkin. Karena begitu kau hidup di zaman ini akhirat nggak? Sudah akhirat ya, karena nggak mungkin kau ketemu dalam fisik, betul nggak? Nabi Muhammad sekarang ya, yang Nabi Muhammad ya, anak Abdullah, nyata nggak? Tidak nyata, betul nggak? Itu yang cuma cerita, betul? Nggak mungkin kau bisa buktikan, kau lihat dan kau saksikan, tuh nggak? Yang kau saksikan adalah Nabi Muhammad sang Rasulullah yang di zamanmu sendiri. Yang itu adalah mursiduna wa murabbituna, gurunya Mr. TM ya. Mr. yang brilliant baik hati dan lainnya fake, lainnya palsu. Ayo 1, 2, 3. Lainnya palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tunjuk ya, alam kita alam yang bagus ya. Kasih tunjuk ya. Tepuk tangan guys.